Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi belajar melanjutkan pelajaran Al-Islam. Kali ini kita akan membahas tentang adab berpakaian. Dan yang akan kita bahas ialah yang pertama, pengertian aurat, yang kedua batas aurat, yang ketiga fungsi dari berpakaian, dan yang keempat adab berpakaian. Baik anak-anak sekalian, kita mulai dengan pembukaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita yaitu pakaian untuk menutupi aurat. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai pembahasan yang pertama. Apa itu pengertian aurat? Ya, aurat adalah bagian tubuh yang haram diperlihatkan kepada orang lain, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi di dalam Islam, meskipun sesama laki-laki ataupun sesama perempuan, tetap tidak boleh untuk melihat auratnya masing-masing, ya, aurat orang lain masing-masing. Dan manakah batas aurat bagi wanita dan laki-laki itu? Mari kita masuk ke pembahasan yang kedua. Yang pertama, untuk batas aurat laki-laki ialah dari pusar sampai ke lutut. Itu untuk laki-laki. Kemudian yang kedua untuk perempuan, aurat untuk perempuannya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, wahai Asma, beliau mengatakan kepada Asma, sesungguhnya wanita apabila sudah balik, balik, tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini. Kemudian beliau menunjukkan menunjukkan ke muka dan telapak tangannya. Jadi semuanya wanita, semua tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, insya Allah sudah jelas ya. Anak-anak insya Allah sudah paham, yaitu aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut, kemudian aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Baik, yang pertama, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dari berpakaian? Maka jawabannya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, pembahasan yang ketiga. Fungsi dari berpakaian ialah satu, untuk menutup aurat. Ya, jika sholatnya tidak menutup aurat, maka tentu sholat kita tidak akan sah. Fungsi yang pertama yang menutup aurat. Kemudian yang kedua, fungsi dari berpakaian ialah sebagai perhiasan.
Kita boleh memakai pakaian yang berbagai macam jenis selama tidak melanggar batasan syar'i seperti menunjukkan bentuk atau lekuk tubuh manusia, sehingga dapat menimbulkan pikiran-pikiran yang buruk bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, fungsi dari berpakaian ialah sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung, melindungi tubuh kita dari berbagai hal yang dapat menyebabkan tubuh kita sakit, seperti sinar matahari, ya, panas, kemudian udara dingin, dari gigitan serangga, bahkan dari senjata tajam atau peluru jika kita memakai baju anti peluru. Jadi fungsi dari berpakaian ialah sebagai menutup aurat, kemudian juga sebagai perhiasan dan juga sebagai pelindung. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembahasan berikut. Pembahasan yang keempat yaitu adab berpakaian. Kita mulai dengan ayat di dalam surah An-Nur, surat yang ke-24, ayat 30 sampai 31. Allah SWT berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Nah, ayat ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang cara berpakaian atau adab berpakaian, yaitu khususnya bagi wanita. Di situ hendaklah dia berkerudung dan kerudungnya menutup dadanya. Baik, adab yang pertama, pembahasan yang tentunya harus menutup aurat. Kemudian yang kedua, bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga, mendahulukan sebelah kanan, kemudian yang kiri. Jadi ketika memakai pakaian itu, kita dahulukan yang kanan, baju kita yang kanan, dan juga celana dari yang kanan dulu, baru yang kiri, seperti itu. Jika melepasnya, sebaliknya dari kiri dulu, baru yang kanan. Kemudian yang keempat, pakaian laki-laki tidak menyerupai pakaian wanita, tidak boleh ya. Dan pakaian wanita sebaliknya tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Jadi pakaiannya wanita dipakai oleh wanita, pakaiannya laki-laki dipakai oleh laki-laki, tidak boleh dibalik. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian yang kelima, pakaian tidak menyerupai pakaian agama lain, seperti pakaian orang Yahudi, agama Yahudi, atau agama Nasrani yang khusus bagi mereka. Itu tidak boleh, atau agama-agama yang lainnya. Kemudian yang keenam, pakaian tidak ketat dan transparan. Ya, meskipun menutup aurat, tapi ketat dan atau transparan, itu tidak boleh ya, sehingga bisa terlihat bentuk tubuh atau bahkan kulitnya terlihat. Kemudian yang ketujuh, tidak melebihkan kain pakaiannya, ya, yang sepantas, yang cukup, yang sesuai syar'i, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang kedelapan, berdoa memakai pakaian, ya. Doa memakai pakaian itu ada doanya, kalian bisa menghafalnya. Tentunya insya Allah di buku saku kalian ada. Baik, itu anak-anak sekalian, kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir yaitu tentang adab berpakaian, dan insya Allah sudah kalian ikuti dengan baik dan insya Allah paham. Berikutnya tugas untuk kalian ialah insya Allah menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini atau penjelasan ini tentang satu, pengertian aurat, kemudian yang kedua, batas aurat laki-laki dan perempuan, kemudian yang ketiga, fungsi dari berpakaian tanpa penjelasannya, hanya ditulis poinnya saja, ada 3 di situ. Kemudian yang keempat, adab berpakaian yang barusan slide tadi, ya, tanpa ayat, yang berjumlah 8. Baik, sampai di sini anak-anak sekalian. Pak Hilmi akhiri, semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa